Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Seperti video yang sebelumnya, kita bakalan mendatangkan pemateri yang lain di kampus lain dan jurusan yang lain. Dan ini sudah datang pemateri kita kali ini. Boleh langsung kakak perkenalan diri dulu? Boleh. Terima kasih kak sebelumnya. Nama saya Rangga Satria. Saya alumni dari SMAN 1 Surade. Saya berkuliah di Institut Kesehatan Raja Wali Bandung, mengambil program studi sarjana keperawatan. Oke, siap Kak Rangga. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke kita. Walaupun sebenarnya saya mengundang Kak Rangga itu tahun lalu ya. Tapi karena kesibukannya kakak ini baru bisa datang ke sini, oke? Sama Kak, seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, kita bakal langsung ngebahas tentang biaya ya. Karena bagaimanapun orang tua pasti nanyain tentang biayanya dulu sebelum nanya kuliahnya di mana dan lain sebagainya. Jadi berapa nih Kak biaya yang harus dibayarkan ke kampus ini? Biaya apa dulu nih? Biaya pertama masuk, biaya apa dulu nih? Atau enggak kayak biaya semester semua sekalian? Ya, semuanya dari awal sampai akhir kayak gimana tuh biayanya? Kalau dari awal sih, kalau di kampus saya di Raja Wali, di Stikes Raja Wali Bandung ini, tergantung dari jalur masuknya itu jalur apa dulu nih. Kalau misalnya dari jalur PMDK, jalur minat atau jalur rapot, itu biasanya biayanya lebih ringan dibanding dengan biaya ketika kita masuk di jalur reguler. Nah, kalau untuk jalur reguler itu kisaran 6,5 sampai 10. Nah, dan itu dilihat mungkin dari penghasilan orang tua juga, kakak. Kalau dari jalur PMDK itu lebih murah, kisaran 4 juta. 4 juta. Oh, berarti bisa murah sekitar 1 sampai 2 jutaan ya? Iya. Oke, terus? Nah, kan di kampus Raja Wali ini kan kita untuk tingkat satunya diwajibkan untuk asrama. Nah, supaya lebih mengenal satu sama lain dan bisa beradaptasi dengan mahasiswa yang lain. Nah, kalau di Raja Wali itu kan ada asrama ya. Asrama itu kita bayar. Nah, kalau untuk tahun lalu pas saya masuk di Raja Wali, untuk biaya asrama itu sekitar 6 juta untuk 1 tahun. Oke. Ya, kalau di kisaran per bulannya itu ya 500.000 sebulan. Siap. Ya. Tapi bayarnya cicil apa langsung? Kalau untuk pembayaran bisa diadakan 2 kali. Nah, dengan melakukan pembayaran 2 kali, misalnya dalam 1 semester itu bisa 3 juta lah istilahnya. Jadi, nah setelah semester selanjutnya kita membayar lagi uang sisa dari pembayaran sebelumnya 3 juta jadi 6 juta. Oke, siap. Jadi bisa dicicil juga ya, walaupun dicicilnya 2 kali ya, bukan per bulan ya. Iya. Oke, siap gitu ya. Terus ada pembayaran apa lagi Kak? Kalau pembayaran yang lain, mungkin ada pembayaran SPP ya semester kalau di kampus-kampus lain. Kalau di kampus saya, maaf, di Raja Wali, kami menggunakan sistem per bulan dengan syarat supaya bisa meringankan beban orang tua. Nah, kan di kuliah itu 1 semester itu 6 bulan ya. Nah, kalau dihitung-hitung, kalau pembayaran dengan jangka per bulan gitu kan, berarti 1 bulan itu kalau di kampus saya 1 juta. Nah, dikali 6 berarti 6 juta 1 semesternya. Oke, siap. Jadi bisa kalau SPP baru bisa per bulan gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya kita punya uang pengen langsung juga nggak masalah? Nggak jadi masalah. Mantap. Oke. Ada bayaran apa lagi Kak? Mungkin di kampus saya cuma ada biaya itu doang sih. Untuk semester tertentu paling nanti ada biaya praktikum, kayak biaya pemberian alat kesehatan gitu. Berapa tuh kalau yang kayak gitu? Kalau nggak tahu sih saya juga, karena saya masih baru juga ya. Oke. Ya, baru masuk semester 4 berarti ya? Saya baru masuk semester 4. Kalau melihat dari tahun-tahun sebelumnya, kalau untuk biaya praktikum atau PKL gitu kisaran 1 sih. 1 jutaan. Oke, siap. Udah? Ada lagi? Enggak sih, sudah cukup. Oke, berarti recap sebentar ya tentang pembiayaan ini. Pertama, biaya masuknya itu kalau misalnya kalian jalur PMDK itu lebih murah, sekitar 4 sampai 5 jutaan. Terus kalau misalnya apa teh yang jalur agama teh?
jalur reguler. Jalur reguler, nah itu sekitar 5 sampai 6 jutaan. Ya. Oke, siap. Terus biaya selanjutnya adalah biaya asrama. Biaya asrama itu 6 juta per semester dan itu wajib selama 1 tahun. Kalau misalnya lebih dari 1 tahun gimana? Nah, kalau di Raja Wali itu asrama hanya diwajibkan untuk mahasiswa awal doang sih. Jadi untuk asrama diwajibkan hanya 1 tahun saja. Tidak Oke. bisa diperpanjang. Tidak bisa diperpanjang ya. Terus selanjutnya ada biaya SPP per bulan senilai 1 juta. Berarti totalnya satu semester ada 6 juta kayak gitu ya adik-adik. Oke Kak, cukup ya. Kalau biaya praktikum itu kan menyusul ya, Ya. 1 jutaan kayak gitu tuh ya. Dan itu biasanya praktikum berapa kali sih Dalam semester? satu semester sih tergantung. Kalau saya waktu semester 1, 2, 3 tuh bisa dihitung kalau satu semester bisa 1 sampai 3. Iya, Oh. 1 sampai 3. Karena kan saya ngambilnya S1 ya. Kalau S1 itu lebih banyak ke teori, tidak terlalu menjurus ke praktik. Oke, siap. Oke, cukup ya Kak untuk pembiayaan kuliahnya. Oke, siap itu ya adik-adik untuk pembiayaan kuliahnya. Jadi kita sekarang langsung masuk ke pembahasan tentang biaya hidup ya. Karena bagaimanapun nggak bakalan tentang kuliah tuh nggak cuma kuliah doang, kita pasti kan perlu tempat tinggal, makan dan lain sebagainya kayak gitu. Gimana tuh, berapa tuh Kak? Kalau untuk biaya hidup mungkin di daerah saya kan di Raja Wali itu bisa dibilang biaya hidupnya murah lah karena tidak apa sih namanya itu tidak masuk dalam pusatnya kota Bandung lah istilahnya. Mungkin untuk biaya hidup sih tergantung ke diri masing-masing ya. Kalau misalnya kitanya sendiri bisa manage uangnya itu dengan baik ya pasti nggak akan boros sih. Kalau untuk aku pribadi untuk biaya hidup kosan itu 600 sebulan dengan sudah biaya listrik, kamar mandi di dalam dan air juga. Nah, kalau untuk apa ya biaya hidup makan tuh kalau di kampus saya ya bisa dibilang satu hari itu bisa 20.000 untuk pengeluarannya makan doang sih. Kita lanjut dulu ya tentang biaya makannya kayak gimana tuh Kak? Kalau untuk biaya makan sih kalau masih asrama ya kita dikasih makan dalam satu hari itu 2 kali pagi dan siang. Ya sama asrama itu kan. Ya. Jadi yang 20.000 itu buat makan di luar. Iya. Oh berarti yang 1 juta tuh berarti murah loh ya hitungannya. Iya yang Kalau asrama segitu sama dikasih makan murah itu ya. Ya, karena bisa dibilang kampus saya itu maaf kan mau membanggakan kampus saya ya kalau Ya harus bangga dong. ya, ya Gimana kalau dibanding dengan kampus swasta yang lain kampus saya lebih murah nggak murah sih lebih ringan dan terjangkau untuk orang tua lah. Oke siap. Nah itu untuk biaya. Nah selanjutnya berarti kan Kak Rangga itu udah masuk ke tahun kedua ya. Kalau tahun kedua berarti keluar di asrama dong. Ya. Nah gimana tuh tempat tinggal dan makannya setelah keluar asrama? Kalau setelah keluar asrama kan kita pasti ya otomatis harus mandiri ya masak atau enggak kayak beli makanan. Tadi kan kosnya 600.000 tuh. Iya. Oh. Nah terus kalau makannya sendiri kalau jadi gimana tuh sekarang? Nah kalau makannya sendiri paling sehari itu pengeluarannya ya tadi sama 20.000 untuk sekali makan dan itu tuh bisa sampai malam gitu loh. Jadi kayak kalau untuk saya pribadi misalnya nih beli makan tuh 20.000 dapat 3 macam ya misalnya yang satu nih buat makan siang atau pagi, yang kedua yang selanjutnya buat makan siang, yang selanjutnya buat makan malam gitu. Jadi 20.000 itu bisa sampai malam lah. Ini apa sih namanya kayak bukan dipisah sih kayak diporsir lah gitu diporsir ya. Gitu. Oke siap, murah loh ya 20.000 sehari. Berarti karya Rangga nih sebulan kan misalnya 600 berarti kurang lebih sebulan dapat uang dari orang tua sekitar 1,2 jutaan dong ya. Iya. Itu cukup itu ya? Apa lebih dari sana? Atau makan orang tua lebih 1,5 atau berapa gitu?
Kalau untuk biaya hidup sih sama sih Kak, seperti yang udah Kakak jelaskan, Heeh. 1,2 paling nanti kalau ada biaya-biaya terduga kayak biaya perlu fotokopi atau apa paling Mm-mm. nanti ditambahin sama orang tua. Oke, berarti bisa dibuatkan sekitar 1,5-an ya. Iya. Itu oke, itu cukup murah lah ya segitu untuk di Bandung gitu ya. Apalagi jurusan keperawatan tuh Iya. bisa dibilang cukup murah. Kayak gitu ya adik-adik. Jadi untuk biaya hidup di Raja Wali ini, Stikes ya apa? Iya. Stikes kan, Stikes Raja Wali itu kalian sebulan kurang lebih 1,5 juta. Bisa lebih mahal, bisa lebih murah gitu ya. Tergantung gaya hidup kalian kayak gimana gitu ya. Oke Kak, itu ya untuk biaya hidup sama biaya kuliah. Lanjut kita tentang beasiswa dong ya. Kita ngebahas tentang beasiswa karena solusi dari biaya itu biasanya beasiswa. Ada beasiswa apa aja di sini? Izin Kak, kalau untuk di kampus saya paling yang setahu saya itu ada 2 kategori beasiswa. Pertama ada beasiswa KIP atau bidik misi, yang kedua ada beasiswa penuh. Nah, beasiswa KIP ini bagi mahasiswa atau orang yang maaf sebelumnya di bawah rata-rata yang mempunyai keinginan dan cita-cita ingin kuliah tapi secara finansial ekonomi dia tidak mampu atau kurang berkecukupan. Nah, mungkin dengan sebelumnya dari teman-teman juga ada yang sebelumnya ada yang mempunyai KIP, mungkin nanti bisa diajukan untuk ke kampus. Kalau yang sebelumnya belum punya KIP nanti bisa daftar terlebih dahulu. Nah, untuk beasiswa yang kedua ini ada beasiswa penuh. Nah, beasiswa penuh ini apa sih namanya tuh beasiswa turis, tapi bisa syaratnya itu yang pertama kita mengajukan nilai rapor terlebih dahulu. Apabila nilai raportnya itu sudah memenuhi standar kriteria, nah nanti mungkin adik-adik sebelumnya bisa mengikuti tes beasiswa. Mungkin itu aja sih Kak, dari kampus saya menyediakan 2 kategori beasiswa, ada beasiswa KIP dan beasiswa penuh. Oke, yang beasiswa penuh kan dari kampusnya sendiri tuh Iya. kan. Nah itu hanya apa namanya? Hanya tanpa biaya atau memang ada uang sakunya juga? Kalau setahu saya untuk beasiswa penuh ini tanpa biaya sih Kak. Ya. Dan setahu saya juga tidak ada uang saku, cuman beasiswa penuh ini sepenuhnya biaya ditanggung oleh kampus. Oke, Ya. siap. Berarti yang ada uang sakunya mah cuma KIPK aja ya? Iya. Oke. Sebenarnya kalau ngomongin biaya di luar kampus juga banyak gitu ya. Jadi maksudnya biaya beasiswa yang disediakan oleh perusahaan, perbankan, terus yayasan, terus badan amil zakat dan lain sebagainya itu banyak ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin beasiswa tuh gak bakalan cukup waktu 2 jam itu ya tentang beasiswa. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu tentang beasiswa lebih luasnya ya silahkan nanti komen-komen atau tanya-tanya atau cari tahu sendiri itu kalian banyak kok beasiswa, cuma ya memang kebanyakan beasiswa di sini tuh ketika kita masuk kuliah gitu ya. Kalau sebelum masuk kuliah itu biasanya cuma KIPK aja ya. Iya. Jadi kalau misalnya kalian nggak dapat KIPK ya cobalah masuk dulu, nanti kalian ngajuin beasiswa dan kemungkinan kalian dapatnya itu cukup tinggi juga daripada KIPK. Kalau KIPK kan saingannya kan seluruh siswa se-Indonesia. Nah, kalau misalnya beasiswa ketika kalian menjadi mahasiswa paling saingannya cuma sekampus doang atau sejurusan doang gitu. Dan jarang, tidak semua mahasiswa itu mau mengajukan beasiswa gitu ya. Jadi kalian silahkan nanti ajukan setelah menjadi mahasiswa. Kalaupun misalnya kalian nggak dapat beasiswa sebelum menjadi mahasiswa kayak gitu. Ada tambahan lagi Kak? Mungkin buat saya buat adik-adik, mohon maaf sebelumnya teman-teman agak grogi gini nih. Mungkin dari saya pesan buat adik-adik, tetap semangat untuk mengejar cita-citanya, jangan ragu dan jangan bimbang. Kalau kita mempunyai keinginan pasti ada jalan, pasti bisa ya. Benar Kak, soalnya
Kalau yang mau tuh pasti dia mencari jalan. Nah, Beda kalau sama yang nggak mau. Yang nggak mau mah kita kasih jalan juga, ya susah buat jalan, ya, susah gitu. Oke, gitu ya adik-adik. Oke, cukup Pak tentang beasiswa. sudah. Oke, itu tentang beasiswa ya. Kita masuk ke jalur seleksi tes masuk. Ada apa aja dan gimana caranya biar bisa lulus keterima kayak gitu Kak? Kalau untuk di kampus saya di Raja Wali, di Stikes Raja Wali itu kami membuka 2 jalur. Kakak ada jalur sebelumnya sudah dijelaskan Tapi tadi ya yang itu yang yang dua Pemda, itu. ya. Tapi ada gelombang-gelombangnya kan atau emang gimana? Oh, tuh? ada. Nah, gitu. Kalau untuk gelombangnya sih kami ada 3 gelombang Kakak, gelombang 1, 2 dan 3. Jadi 2 jalur itu tuh masing-masing 3 gelombang. Iya. Berarti ada 6 kali seleksi ya? Iya, ada Oke, 6 kali siap. seleksi. Yang pertama ya tadi sudah dijelaskan adik-adik, ada jalur PMDK itu ya. Nah, apa sih namanya? Jalur melalui rapot nilai kalian selama sekolah. Yang kedua ada jalur reguler yaitu jalur tes tulis. Nah, jalur tes tulis ini biasanya kalau dari kampus saya yang gampang-gampang aja sih adik-adik. Contohnya kayak mengulas materi-materi selama di SMA. Contohnya kayak matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Yang seperti itu aja sih. Oh gitu aja ya, Iya. oke. Itu kalau Karangga masuknya yang jalur mana? Kalau untuk saya pribadi, saya masuk di jalur PMDK. Yang seleksi rapor itu ya? Iya. Jadi enak ya? Iya. Cuma setor rapor Iya. doang ya? Oke, jadi kalian nggak perlu ribet-ribet datang ke Bandung buat ikutin tes tulisnya gitu ya. Itulah makanya mendingan daftar dari awal. Selain mudah seleksinya, juga mudah pembayarannya lebih murah gitu ya. Jadi ayolah gak apa-apa kalian daftar dulu ke sini, gampang lah. Kalau misalnya kalian pengen nyoba nyari-nyari kampus yang lain, jadi yang penting mah ada pegangan. Jadi jangan sampai kalian kesana nggak dapat, kesini nggak dapat, ribet lagi gitu. Selain ribet lagi juga mahal gitu biayanya, karena memang semua kampus di Indonesia tuh kayak gini sistemnya gitu kan. Siapa suruh kamu lamban gitu ya, kayak gitu. Oke, ada lagi itu ya, udah cukup itu aja ya tentang penerimaan mahasiswa baru. Nah, selanjutnya kita bakalan ngebahas tentang belajarnya, Kak. Jadi ngapain aja tuh belajarnya kalau perawatan itu kayak gimana? Kalau di keperawatan paling saya juga sebelumnya bukan lulusan dari SMK ya Kak, Ya. dari SMA masih banyak belajar juga, dari masih minim juga pengetahuannya mengenai dunia keperawatan. Paling untuk semester awal kami belajar yang umum dulu sih, mengulas materi seputar SMA, misalnya kayak pendidikan agama, pendidikan keluarga negara, yang kayak gitu-gitu aja sih. Kalau untuk semester awal paling tugasnya itu kalau kita mengambil perawat, kita belajar mengenai tindakan-tindakan pada pasien. Contohnya misalnya dalam menangani pasien yang asma itu seperti apa ya. Contohnya seperti kayak ya paling gitu-gitu aja sih, kayak belajar tindakan dasar dulu kalau untuk semester awal. Paling nanti semester 2, semester 3 tuh langsung menjurus ke dunia keperawatannya lah istilahnya. Cara menangani, misalnya cara menangani pasien kecelakaan itu seperti apa, tindakan pertamanya itu kita harus melakukan seperti apa. Paling seperti itu aja sih Kak, karena saya juga masih masih banyak belajar juga. Masih semester 4 belum tahu apa. Oh iya, benar. Dia pasti belajar nyimpul, suntik gitu kan. Iya. Oke. Nah, itulah biasa lah. Jadi yang kalian tahu tentang perawat-perawat datang ke puskesmas atau ke rumah sakit kan, mereka biasanya kerjaannya kayak gitu. Jadi biasanya memang sebelum ditangani dokter sama perawat dulu kan, kayak gitu. Oke Kak, itu tentang belajarnya ngapain aja. Kita masuk ke ini Kak, rencana karir. Sebenarnya rencana karir perawat tuh kayak gimana sih, kayak gitu, selain perawat aja gitu yang udah tahu sama umum gitu, gimana tuh Kak? Sebenarnya kan sebagian orang itu masih beranggapan bahwa karir jenjang di dunia keperawatan itu hanya menjurus ke rumah sakit aja ya, atau enggak puskesmas. Sebenarnya kalau untuk saya pribadi, yang setahu saya Kak, mohon maaf mungkin nanti kalau salah mereka dikoreksi sama kakak juga.
Sebenarnya gelar itu tidak menjamin kita ketika kita mau terjun ke dunia lapangan. Kan banyak juga ya yang gelarnya misalnya kesehatan, contohnya kayak perawat, jenjang karirnya itu misalnya masuk ke, maaf sebelumnya, ada yang masuk ke BUMN, ada yang masuk ke pertambangan, ada yang juga dia memutuskan karirnya untuk menjadi seorang pegawai kantor. Nah, sebenarnya karir menjadi di dunia keperawatan itu tidak hanya menjurus di kesehatan aja sih, kayak rumah sakit puskesmas. Banyak juga, kami juga bisa menjadi seorang pengajar juga. Nah, bisa menjadi seorang perawat home care juga, kayak gitu. Paling gitu doang sih Kak. Jadi gelar itu kalau setahu saya tidak menjamin ketika misalnya nih saya lulusan perawat pas di dunia kerja mau turun ke lapangan emang harus di rumah sakit, harus di dunia kesehatan juga, tidak menjamin juga sih. Jadi kembali ke diri kita masing-masing ya. Kita mau terjun ke dunia apa terlebih dahulu, mau ke kesehatan, mau non kesehatan juga tidak menjadi masalah. Mantap, bener. Ya benar, soalnya emang kita di zaman globalisasi kayak gini memang apa yang kita pelajari dengan apa yang nanti di dunia nyata tuh memang kadang banyak yang berkesinambungan gitu ya. Jadi soalnya kenapa? Karena di zaman globalisasi kayak gini tuh ya masih banyak lah, maksudnya apa, nggak perlu jauh-jauh, pasti kita ngomongin juga banyak juga kan pengajar yang dulunya belajar ini waktu kuliahnya, tapi kok sekarang malah ngajar ini gitu kan. Dan itu tidak masalah selama memang itu memang dia ahli dalam bidangnya gitu ya. Jadi yang namanya kebarokahan ilmu lah ya. Yang namanya kebarokahan ilmu mah ya dimanapun nanti kerjanya, yang penting mah kita baik-baik aja, tidak merepotkan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah ya benar, saya setuju dengan Kak Rangga. Apalagi kalau yang salah satu yang menarik tentang pekerjaan perawat itu tadi, perawat home care kayak gitu. Nah itu perawat home care mantap itu sebenarnya, daripada ini apa namanya, apalagi yang kebanyakan perawat home care tuh di luar negeri gitu ya, daripada di sini. Kebanyakan yang pengen perawat home care tuh kebanyakan di luar negeri, ada Jepang, ada mana-mana gitu, kebanyakan di sana. Dan itu wow, bayarannya berapa kali lipat dibandingkan di kita gitu ya. Oke ya, siap. Itu ya Kak tentang rencana karir. Kita masuk ke ini Kak, ke pembahasan akhir mungkin ya. Jadi apa yang mau Kak Rangga sampaikan ke adik-adik, silahkan bebas, saran atau apapun gimana. Mungkin dari saya, apa sih namanya, dari Rangga, bagi teman-teman atau adik-adik yang bercita-cita ingin terjun di dunia kesehatan dan mempunyai keinginan untuk terjun di dunia kesehatan, ayo, kalau misalnya kalian memang ingin terjun di dunia kesehatan, dan jangan merisaukan omongan-omongan orang lain. Misalnya nih, ada yang berpikiran bahwa ngapain sih kita terjun ke dunia kesehatan, apalagi kan di dunia kesehatan itu gajinya kecil, kerjaannya juga ngurusin orang sakit, apa yang bisa dibanggain. Jadi misalnya saya sendiri menjadi seorang perawat, orang-orang tuh banyak mencemooh saya karena mohon maaf sebelumnya, apa sih yang lu mau dari gua, lu mau menjadi seorang perawat, sedangkan kan perawat itu kerjaannya maaf ngurusin orang sakit, ngebantu orang sakit yang gini-gini lah istilahnya. Tapi untuk saya pribadi, setiap orang itu kan mempunyai tujuan hidupnya masing-masing ya. Misalnya saya ingin terjun di dunia kesehatan, khususnya di dunia perawat, ya saya harus menerima segala konsekuensi yang sudah saya ambil. Ini loh profesi saya, jalan yang saya ambil, mau enak mau tidak, yang saya jalani ya saya gitu loh. Jangan terlalu apa sih namanya, mendengarkan orang lain atau mendengarkan cemoohan orang lain. Apa sih namanya, tetap berdiri teguh terhadap pendapatmu, keinginanmu, kalau memang kamu ingin terjun di dunia kesehatan. Itu aja kali Kak yang dari saya. Saya nggak expect juga nih Kak Rangga ternyata bisa ngomong di depan kamera gitu ya. Dulu soalnya pas di kelas agak susah juga dia ngomong, apalagi sekarang dipaksa-paksa gini ya. Soalnya dia emang nervous juga, aduh gue bisa takut, tapi setelah dipaksakan ternyata bisa juga.
Ya, Oke, sudah. gini. Oh ya, ada lupa saya pertanyaan sebelumnya harus nanya sebelum ini. Lupa. Sebenarnya alasan Kak Rangga ngambil keperawatan itu apa sih? Sebenarnya alasan saya Ngambil ini jurusan ini gitu ya. jurusan keperawatan itu karena memang dari dulu, sebenarnya kalau dari dulu sih ngomong-ngomong mengenai cita-cita tuh saya pengen jadi dokter ya, terjun ke menjadi seorang dokter, tapi saya mengingat keadaan ekonomi keluarga saya yang mohon maaf sebelumnya tidak memungkinkan untuk bisa lanjut di kedokteran. Saya memutuskan untuk terjun di dunia perawat. Ya, perawat dengan dokter sama aja sih, berkesinambungan di Masih ke dunia kesehatan ya. ya, di dunia kesehatan. Ya mungkin karena itu aja sih, karena cita-cita dan keinginan dari lahir kali. Bukan keinginan dari lahir, kayak Dalam bawaan diri ya? dalam diri aja. Oke, berarti memang perawat di sini tuh karena memang pengen di dunia kesehatan lah intinya Iya. gitu ya. Atau kalau misalnya aku bukan perawat bisa dokter gigi atau keperawatan gigi karena masih bersinambungan farmasi kan Iya. bisa juga ya. Jadi dia pengen di dunia kesehatan gitu ya. Dan perawat menjadi salah satu pilihan. Iya. Oke, siap, mantap gitu ya. Ada yang mau disampaikan lagi, Kak? Cukup aja, Kak. Sudah. Sudah. Oke, gitu ya adik-adik, untuk pembahasan kali ini sebelumnya mohon maaf kalau misalnya pembahasan dari kita kurang berkenan buat kalian. Tapi kalau misalnya kalian masih bingung atau masih ingin nanya apa, silahkan nanti komentar. Nanti bakalan kakak jawab gitu ya. Sekali lagi terima kasih buat Karangga sudah bersedia memaksakan diri saya suruh-suruh kedatangan ke sini buat berbagi cerita bersama kalian karena Raja Wali itu stikers yang cukup banyak juga di request sama anak-anak gitu ya, keperawatan gitu. Oke adik-adik, buat kalian yang pengen tahu kampus lain, jurusan lain, silahkan nanti komentar juga. Nanti bakalan kakak coba carikan pematerinya. Sekali lagi kita pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.